Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat, serta kemuliaan bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Bapa yang ajaib dan penuh kasih sayang, Bapa yang kami muliakan dan kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami. Hingga pada hari ini, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal 26, ayat 24 yang berkata demikian. Lalu pada malam itu, Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, Akulah Allah ayahmu Abraham. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham, hambaku itu. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, kisah di dalam kitab Kejadian pasal 26 ini merupakan sebuah pegangan firman Tuhan bagi orang percaya untuk memperhatikan kehidupan sesuai dengan tuntunan dari Tuhan sendiri. Keseluruhan pasal 26 ini memuat kisah tentang Ishak. Ishak adalah anak dari Abraham yang di dalam Kejadian pasal 12 hendak dijadikan korban kepada Tuhan. Tanpa bantahan dan persungutan, tidak ada sama sekali penolakan dari Ishak ketika ia hendak menjadi korban persembahan Abraham kepada Tuhan. Dan di dalam pasal ini, ketika melihat suatu teladan ketundukan yang Ishak tunjukkan, tatkala ia mengikuti kehendak Tuhan. Belajar dari Ishak, Allah telah menunjukkan kasih karunia-Nya bagi Ishak dan keluarganya. Tetapi Allah juga ingin melihat kerendahan hati dari Ishak dalam mengiring Tuhan. Melihat keseluruhan kisah Ishak di dalam Kejadian pasal 26 ini, maka kita dapat merenungkan beberapa hal yang merupakan pedoman hidup dalam penyertaan Tuhan. Namun demikian, hal yang harus kita perhatikan adalah, apakah orang yang dituntun oleh Tuhan, proses hidupnya akan mulus-mulus saja? Ingat, Amsal berkata bahwa ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya adalah maut. Oleh sebab itu, mari kita melihat sedikit tentang pengalaman Ishak yang percaya pada tuntunan Tuhan melalui serangkaian kisah yang dia alami, sehingga dia diberkati oleh Tuhan. Yang pertama, tetap tunduk pada perintah Tuhan. Kejadian 26 ayat 1-5, di sana dijelaskan ada kelaparan di negeri yang dia tempati, dan Allah melarang dia pergi ke Mesir. Kelaparan menjadi ajang Allah melihat bukti ketundukan dari Ishak. Ishak tentu ingin bertahan hidup, tetapi dia tetap menanti jawaban Tuhan terlebih dahulu baru dia bertindak. Ishak tetap fokus pada apa yang Allah inginkan bagi dia dan keluarganya. Janji Tuhan justru dinyatakan pada saat orang itu ada dalam titik terendah dalam kehidupannya. Yang kedua, tidak melawan ketika haknya dirampas. Dalam Kejadian pasal 26 ayat 12-17 dijelaskan bahwa Ishak telah diberkati dengan usaha yang dia kerjakan. Allah adalah pribadi yang adil yang selalu menghargai setiap usaha umatnya. Tetapi dalam proses selanjutnya, Ishak kemudian berhadapan dengan orang-orang yang serakah.
Dan sekali lagi Ishak mengalah. Ishak harus mundur dengan adanya iri hati dan dengki dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Ishak diberkati dalam pekerjaan, dan Ishak mengenal dengan benar siapa pribadi yang memberkati segala usahanya. Yang ketiga, Ishak tidak suka dengan pertengkaran dan kebencian. Kejadian 26 ayat 18-22, bagian ini merupakan situasi yang menunjukkan karakter sesungguhnya dari Ishak. Ketika dia membuka kembali sumur-sumur yang digali oleh ayahnya, dia mendapatkan hasil yang baik, tetapi di sana ada konflik yang membuat dia kembali harus mundur. Esek berarti pertikaian, sitna berarti kebencian. Dua hal yang menunjukkan perbuatan duniawi. Paulus menyebutnya dengan keinginan daging. Dan memang ada orang yang senang dengan kondisi seperti ini. Suka berselisih, suka dengan kebencian, dan Allah tidak berkenan dengan sikap-sikap seperti ini. Ketika Ishak meninggalkan Esek dan Sitna, dia kemudian menemukan Rehobot, yang berarti tempat yang luas. Tempat yang luas ini berbicara tentang rasa aman, tentram, tempat tinggal yang cukup yang diberikan Tuhan. Allah sangat memahami kebutuhan umatnya. Dia tahu tempat terbaik bagi orang-orang yang tunduk kepadanya. Ishak tidak hanya diberkati secara jasmani, namun karakter Ishak menjadi suatu pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Allah ingin di dalam kehidupan kita, yang harus tergenapi terlebih dahulu adalah rencananya bagi kita. Bagaimana dengan kita? Apakah di dalam hidup ini kita mau melihat rencana Allah tergenapi terlebih dahulu, ataukah kita hanya mengikut Tuhan demi kepentingan kita sendiri yang terlaksana? Pastikanlah bahwa kita memiliki sikap ketundukan diri yang murni di hadapan Tuhan. Ketundukan diri kepada Allah selalu mengutamakan kebenaran dan kehendak Allah di atas kepentingan diri sendiri. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, melalui renungan pada pagi hari ini, kita melihat melalui perjalanan iman Ishak, kita belajar bahwa penyertaan Tuhan tidak selalu berarti hidup yang bebas dari masalah atau jalan yang tanpa hambatan. Justru sebaliknya, penyertaan Tuhan seringkali semakin nyata ketika kita berada di dalam pergumulan, di dalam kesulitan, bahkan ketika hak-hak kita dirampas. Kisah Ishak yang rela mundur dari perselisihan dan tidak membalas kebencian adalah gambaran ketundukan yang sejati kepada Tuhan. Dunia mengajarkan kita untuk melawan, mempertahankan diri, bahkan membalas dengan kekuatan yang lebih besar. Tetapi Allah menghendaki agar kita menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Di sini kita melihat bahwa kemenangan orang percaya bukanlah pada saat ia berhasil mengalahkan musuh dengan kekuatannya, melainkan ketika ia tetap berpegang pada kebenaran dan tidak kehilangan hati yang murni di hadapan Allah. Itulah sebabnya Mazmur 46 ayat 1 meneguhkan kita bahwa Allah adalah tempat perlindungan dan kekuatan, penolong yang selalu ada dalam kesesakan. Dengan demikian, kita tidak perlu takut meskipun dunia seakan menekan dan keadaan tidak bersahabat, sebab Allah tahu tempat yang terbaik, waktu yang terbaik, dan cara yang terbaik untuk menuntun langkah kita. Pengalaman Ishak meninggalkan sumur-sumur Esek dan Sitna mengingatkan kita bahwa tidak semua hal yang kita peroleh dengan mudah atau yang tampaknya berhasil secara lahiriah adalah kehendak Allah. Ada kalanya kita perlu melepaskan sesuatu yang tampak menguntungkan demi menjaga hati tetap bersih di hadapan Tuhan. Ketika Ishak meninggalkan pertengkaran dan kebencian, ia tidak kehilangan apa-apa, melainkan justru dibawa Tuhan menuju Rehobot, tempat yang luas, penuh damai, dan penuh berkat. Hal ini menunjukkan bahwa Allah tidak hanya melihat kerja keras kita, tetapi juga sikap hati kita dalam menghadapi setiap proses kehidupan. Berkat jasmani bisa saja datang dan pergi, tetapi berkat rohani berupa karakter yang berkenan kepada Tuhan adalah sesuatu yang bernilai kekal. Karakter inilah yang diproses Allah melalui setiap konflik, tantangan, bahkan penderitaan
yang kita alami. Dengan kata lain, proses yang Allah izinkan bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk membentuk kita menjadi pribadi yang layak menerima janjinya. Seperti halnya Ishak, kita pun dipanggil untuk melihat bahwa rencana Allah jauh lebih besar daripada keinginan pribadi kita. Dan karena itu kita perlu terus melatih diri untuk tunduk dan taat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, renungan hari ini membawa kita kepada satu kebenaran penting, bahwa ketundukan kepada Allah adalah kunci untuk mengalami penyertaan-Nya secara nyata. Allah menyatakan dirinya kepada Ishak dengan janji, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau." Janji ini sama relevannya bagi kita saat ini. Kita hidup dalam dunia yang penuh ketidakpastian. Seringkali dihadapkan pada pilihan yang sulit. Bahkan ada kalanya kita merasa tidak adil diperlakukan. Namun, bila kita memilih untuk tetap setia dan tunduk kepada perintah Tuhan, maka janji penyertaan-Nya akan terus berlaku dalam hidup kita. Allah tidak pernah meninggalkan orang yang berjalan dalam ketaatan, sebab Dia setia menuntun, melindungi, dan mencukupkan segala kebutuhan kita. Karena itu, marilah kita memastikan bahwa orientasi hidup kita bukan lagi pada mencari keuntungan diri sendiri, melainkan untuk melihat rencana Allah tergenapi dalam hidup kita. Dengan sikap hati yang tunduk, kita bukan hanya akan melihat berkat jasmani, tetapi juga akan mengalami berkat rohani berupa damai sejahtera, sukacita, dan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita dimanapun kita pergi dan berada. Pada hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat, serta kemuliaan bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Allah yang ajaib dan mulia, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini, yang mengingatkan kami melalui teladan hidup Ishak, bahwa penyertaan-Mu selalu nyata bagi orang yang mau tunduk dan taat kepadamu. Ajari kami ya Tuhan, untuk tidak melawan dengan kekuatan sendiri, tetapi menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tolong kami agar tidak terikat pada pertengkaran atau kebencian, melainkan terus mencari kehendak-Mu yang kudus. Bawalah kami ke dalam Rehobot yang Engkau sediakan, yaitu hidup yang penuh damai, berkat, dan kepastian akan penyertaan-Mu. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Tanamkan dalam hati kami dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Biarlah perkataan firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami hanya serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini.
yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, memberkati perekonomian mereka ya Tuhan, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami untuk terus berada di dalam jalan-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.